berikan bukti, sudah ditunjukkan kebenaran, tapi tetap nggak terima. Ijazah S1-nya sulit untuk disanggah kalau itu palsu. Sekarang ijazah SMA-nya yang dipertanyakan. Padahal sudah jelas sistem di Singapura itu nggak perlu yang namanya SMA, karena memang tidak ada tingkatan SMA di Singapura, adanya secondary school. Itu pun mereka tidak terima. Jadi kayak selalu mencari-cari kesalahan. Mau seperti apapun kita menjelaskan, ya mereka nggak akan terima, akan selalu dicari celah-celah untuk disalahkan. Supaya serius, saya juga mengadakan sayembara. Siapapun yang bisa menunjukkan dan mendapatkan ijazah asli SMA atau sederajat Mas Gibran, saya akan berikan hadiah 100 juta rupiah. Denny Indrayana bikin sayembara 100 juta. Siapa yang bisa menunjukkan ijazahnya Mas Gibran? Ini 100 juta ini, Bang. Hei, sini botak. Kecil 100 juta ini. Ini uang-uang 100 ini kalau bagi pendukung Pak Jokowi cuma buat beli cilok, Bang. Ya. Iya. Kalau bisa kau besarkan sayembaranya jadi 1 miliar. Besarkan jadi 1 miliar. Kalau boleh. Ya. Oh, saya nggak punya uang, Bang. Saya begini. Bikin donasi pakai akal. Bikin donasi pakai akal. Itu kan si bodoh-bodoh itu, kan gampang digoblokin itu orang-orang itu. Bilang aja perjuangan atau apa gitulah ya. Kau kumpulkan itu donasi 1 miliar. Kalau sudah 1 miliar, umumkan itu sayembara 1 miliar. Baru kita bergerak gitu loh ya. Bila perlu kita akan menghadap kepada Mas Wapres. Izin Mas ya. Iya begitu. Naikkan 1 miliar sampah. Hidup Jokowi. Sebenarnya ada sebuah ilmu yang coba disampaikan oleh Pak Denny Indrayana, tetapi ada sebuah pembodohan yang sedang dilakukan. Jadi secara bersamaan ada sebuah ilmu, tetapi ada sebuah pembodohan yang sedang dibangun. Jangan-jangan beliau membawa agenda politik untuk kepentingan salah satu partai atau orang tertentu yang sangat ingin sekali menggantikan Mas Gibran menjadi wakil presiden. Ya. Artinya Denny Indrayana dan kawan-kawannya ini kalau ada yang mengatakan seperti itu, salah alamat menyalahkan Gibran. Salah. Jadi emang yang mengukur intelektual seseorang itu hanya Pak Denny. Apa ukurannya gitu ya? Dan apa ukurannya? Jangan ketika dia berkuasa, menjadi bagian dari kekuasaan, menikmatin saja. Tanpa menghasilkan sebuah gagasan yang itu ada di benaknya, ada di pikirannya untuk patut diperjuangkan. Jangan setelah dia tidak berkuasa, akhirnya berkuar-kuar, dan menyampaikan itu ke hadapan publik, sehingga apa? Sehingga seolah-olah hanya dia yang memiliki gagasan yang terbaik di negara ini. Jangan di skip videonya, karena juga kita akan menampilkan video-video yang tak kalah menarik lainnya, teman-teman ya. Ketat, hampir nggak mungkin mengeluarkan ijazah palsu. Dan ingat, setiap negara itu punya sistem pendidikannya sendiri. Setiap kampus pun punya requirement tersendiri untuk menerima mahasiswa baru, bisa dengan berbagai cara kayak gitu. Dan orang nggak terima itu, masih aja dipermasalahkan ijazah SMA-nya mana. Saya tegaskan sekali lagi, Bapak Gibran itu kuliahnya di Singapura. Untuk masuk universitas di Singapura, yang diperlukan adalah selesai secondary school, tidak perlu selesai SMA, karena memang beda sistem pendidikan. Untuk selesai secondary school itu 4 tahun atau 5 tahun. Saya terangkan lagi. 3 tahunnya itu SMP, sudah diselesaikan di Indonesia. Berarti beliau tinggal melanjutkan 2 tahun di Singapura. Dan itu pun sudah dijalankan di Orchid Secondary School. Lalu masalahnya di mana? Orang masih ramai dengan bilang, kenapa SMA-nya cuma 2 tahun? Ya karena memang secondary school itu syaratnya cuma 5 tahun. 3 tahun sudah di Indonesia, 2 tahunnya tinggal dilanjutkan di secondary school sini. Dan kemudian di Indonesia ada yang namanya foundation. Itu yang jenjang pendidikan itu yang tidak familiar di Indonesia, sulit untuk dipadankan dengan apa. Dan kalaupun KPU akhirnya menuliskan UTS itu sebagai SMA, menurut saya itu juga sudah tepat. Karena gini, data di KPU itu kan data publik yang dilihat oleh masyarakat Indonesia. Kalau KPU menuliskannya itu Orchid Secondary School sebagai secondary school, lalu UTS sebagai foundation, masyarakat bingung apa nih kayak gitu. Jadi menurut saya KPU menuliskan Orchid Secondary School sebagai SMA dan UTS sebagai SMA itu sudah tepat supaya masyarakat paham, oh SMP-nya kan sudah jelas di Indonesia. Kemudian jenjang pendidikan setelah SMP kan SMA. Jadi itu untuk mempermudah masyarakat biar paham aja. Gitu. Ada satu lagi nih Kak di sosial media.
Ya. yang ngotot bilang kenapa nggak ditulis secondary school atau foundation aja? Ya Foundation. pertama masyarakat pasti akan bingung. Kedua itu tidak familiar. Dan Ya. yang ketiga, orang itu bilang gini, buktinya salah satu calon pasangan lain waktu itu menuliskan pendidikan terakhir adalah MA, Madrasah Aliyah. Madrasah Aliyah. Kan itu sistem pendidikan Indonesia, ditulis MA pun masyarakat paham. Ya. Kalau secondary school masyarakat belum tentu paham. Terus dia bilang, kata siapa masyarakat nggak paham? Ada kok secondary school di Indonesia, di Jakarta. Saya berusaha jelaskan lagi. Ya. Ada secondary school di Jakarta, tapi kan itu international school. Dan international school kan baru-baru ini aja ya, banyak Ya. bertebaran di mana-mana. Dan masyarakat tuh belum tentu familiar dengan sistem international school itu. Jadi itu. Terimalah kebenaran, terimalah kenyataan. Udah, nggak perlu diperdebatkan lagi. Ini kayak sengaja dicari-cari terus aja. Sampai berdiskusi sama dosen saya. Dosen MDS juga. Wah, luar biasa ya. Saya sampai tanya nih. Ya tentu diskusinya dengan bahasa Inggris ya, tapi Alright. kurang lebih artinya seperti ini. Mister itu mengajar di MDS itu sejak kapan sih kayak gitu? Ya. Soalnya lagi ada polemik nih di Indonesia soal wakil presiden kami yang ijazahnya diragukan kayak gitu. Terus Mister pernah ketemu langsung nggak sih sama Bapak Gibran? Dia cuma bilang he was there. Jadi He was Bapak Gibran di sana. Terus dia bilang, tapi saya tidak bisa, bukan kapasitas saya untuk menjelaskan, karena saya dosen komunikasi dan beliau kuliah marketing. Jadi, dan saya juga bukan perwakilan resmi pihak MDIS, Ya. dan ini juga dia itu tidak ada kaitannya langsung ya, apalagi dia Singaporean. Jadi dia cuma bilang orang akan mau mendengar apa yang sudah mereka percayai. Jadi percuma kita menjelaskan kayak apa, orang nggak akan percaya. Dan beliau bilang ini hal yang lucu gitu. Sudah jelas-jelas ada ijazah degree S1, tapi masih dipertanyakan justru ijazah SMA-nya. Kayak untuk masuk kuliah aja pasti ada persyaratannya kan. Ya, requirement. Ya. Itu kayak ya beliau malah bilang kalian orang Indonesia itu kenapa ya suka mempermasalahkan hal-hal yang kurang substansial kayak gitu. Saya jadi kayak oh iya, dan dia mengingatkan ini udah bukan lagi mengenai pembuktian asli atau palsu, tapi memang sudah ada agendanya. Beliau malah memperingatkan saya lah untuk hati-hati. Oke. Dipastikan saya bukan buzzer. Saya cuma kayak tergerak hati saya karena ini udah nggak sehat. Jadi yang dicari itu, oke, pertama mereka meragukan ijazah itu asli atau palsu. Sudah diberikan bukti, sudah ditunjukkan kebenaran, tapi tetap nggak terima. Ijazah S1-nya sulit untuk disanggah kalau itu palsu. Sekarang ijazah SMA-nya yang dipertanyakan. Padahal sudah jelas sistem di Singapura itu nggak perlu yang namanya SMA karena memang tidak ada tingkatan SMA di Singapura, adanya secondary school. Itu pun mereka tidak terima. Jadi kayak selalu mencari-cari kesalahan. Mau seperti apapun kita menjelaskan, ya mereka nggak akan terima. Akan selalu dicari celah-celah untuk disalahkan. Ke Pak Roy Suryo, spesialis nyenggol-nyenggol ijazah Pak Jokowi, apakah Bang Denny Indrayana ini spesialis nyenggol-nyenggol ijazah Mas Gibran? Yang kita ketahui keduanya merupakan dulu gua Harisman, lulusan UNJ yang senang sekali membaca dagelan-dagelan seperti ini. Lupakan masa lalu. Mungkin saja ini tidak ada kaitannya sama sekali. Tapi yang menarik adalah kenapa harus ijazah? Kenapa enggak kartu keluarga? Kenapa enggak akte lahir? Kenapa enggak KTP? Kenapa enggak akte nikah sekalian? Kenapa enggak buku rekening? Tanyain. Kenapa harus ijazah? Karena ijazah itu melibatkan banyak lembaga sehingga exposure-nya naik. Jadi tujuannya lagi-lagi kalau menurut gue ya ini, kalau khusus Denny Indrayana ya, bilang saya akan berhentikan ini. Lalu siapa? Kalau lu merasa itu polemik harusnya lu sadar dong. Kalau emang lu sadari itu menimbulkan polemik ya harusnya lu hentikan dong. Tapi karena lu merasa lu benar dan ngotot banget untuk memakzulkan Gibran dengan secara ijazah murahan yang lu narasikan ini, lu terus tuh, bahkan lu ngasih sayembara lagi. Ketika lu ngasih sayembara, gue udah tambah ketawa. Ini kok dianggap semua masyarakat nggak bisa baca-baca dagelan kayak gini. Tengik banget sih. Jangan kayak gitulah. Kita nggak bakal maju-maju nih. Nanti next ada presiden, wakil presiden, ada lagi nih yang niru-niru gerakan kayak gini. Coba tanya ijazahnya dia. Wah, kita hormatilah keputusan atau penyetaraan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan.
memangnya semuanya harus lulus di mata lu dulu gitu. Denny, nggak nyangka gua ternyata sayembara 100 juta doang lagi, gue pikir 1 miliar gitu. Jadi ketakar, jangan-jangan nanti kasbon lagi. Aduh Mas Gibran, jangan terganggu ya Mas Gibran dengan apa ya, celoteh-celoteh kayak gini, biarin aja lah. Terima kasih juga, mungkin ini yang bisa dia lakukan untuk kembali ke permukaan digital. Gue sih yakin gitu sih ya, karena kan bayar PR agency atau lembaga terkait kan mahal. Coba deh. Nggak bisa habis ini kalau cara mainnya kayak gini. Politik apaan, ngomong narasi besar, ijazah orang lu ganggu-ganggu terus, gemblung. Saya juga mengadakan sayembara. Siapapun yang bisa menunjukkan dan mendapatkan ijazah asli Denny Indrayana, ini si kecoak satu ini ya memang betul-betul provokator. Dia sengaja ya ingin menjatuhkan wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Ini ya muka badak satu ini sudah jelas-jelas dia tersangka kasus korupsi dari 2015 sampai hari ini tidak pernah menyentuh pengadilan. Sekarang sok-sokan pulang ke Indonesia hanya membuat kegaduhan. Denny Indrayana, kau itu jangan jadi provokator. Kenapa hanya Pak Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka yang kau serang? Kenapa? Kau sangat menginginkan junjungan kau itu, anak junjungan kau itu nanti maju di Pilpres 2029. Kau itu hanya sapa masyarakat, ya, membuat keributan. Si kecoak satu ini, ya, mengadakan sayembara. Kata dia, saya juga mengadakan sayembara. Siapapun yang bisa menunjukkan dan mendapatkan ijazah asli SMA atau sederajat Mas Gibran, saya akan berikan hadiah 100 juta rupiah. Sudah jelas-jelas sayembara kau ini sayembara abal-abal. Tidak mungkin ada satu orang pun yang bisa memenangkannya. Kenapa sayembara kau ini tidak kau bilang di situ ya, siapa yang bisa menunjukkan ya dan mendapatkan ijazah asli SMA Gibran yang dari Singapura, ya saya akan berikan 100 juta rupiah. Itu baru betul. Karena kita seluruh rakyat Indonesia pun tahu Gibran menamatkan pendidikan SMA-nya di Singapura. Kalau di Singapura namanya sijil, bukan ijazah. Ya, sampai kiamat pun kau mengadakan sayembara, tidak mungkin ada satu orang pun pemenangnya. Karena Gibran mengenyam pendidikan SMA di luar negeri, bukan di Indonesia. Kalau kau meminta ya mengadakan sayembara, siapa saja yang bisa menunjukkan ijazah Gibran, ijazah SMA-nya ataupun sederajat, ya tidak ada yang bisa. Kecuali tadi yang ku bilang, siapa saja ya sayembara kau itu, siapa saja yang bisa menunjukkan ijazah SMA Gibran yang dari Singapura, itu baru betul. Kau nggak usah bodoh-bodohin rakyat Indonesia. Kalau bengak kau sendiri aja. Rakyat Indonesia ini pun sudah cerdas. Kita pun tahu kau siapa. Hanya tersangka kasus korupsi yang ingin membuat keributan di negara Republik Indonesia ini. Terus kata dia kan, siapapun yang bisa menunjukkan dan mendapatkan ijazah asli SMA atau sederajat Mas Gibran, saya akan berikan hadiah 100 juta rupiah. Tadinya mau saya kasih tuh 1 miliar, tapi istri saya bilang, aduh kebanyakan. Kau sampaikan sama istri kau, 1 miliar itu masih kecil. Dengan yang kau korupsi, berapa miliar kau merugikan negara, makan uang rakyat, bermiliar-miliar. 1 miliar itu kecil, kau sampaikan sama bini kau. Ya, jangan bini kau menikmati hasil korupsi kau. Sekarang sok bilang, aduh 1 miliar itu besar. Korupsi kau bermiliar-miliar. Betul-betul muka badak kau. Gak usah perasaan suci kau. Ya, tersangka kasus korupsi, cuap-cuap setiap hari, menyerang Gibran. Buat hukum di negara Republik Indonesia ini, coba bongkar lagi lah kasus si Denny Indrayana ini. Hukum seperti apa yang ada di negara Republik Indonesia ini? Orang yang sudah jelas-jelas dijadikan tersangka ya di kasus dugaan korupsi masih bisa bernyanyi ya tanpa pernah diadili. Terus kata si kecoa ini ya, maklum kita tidak punya brankas,
dengan emas dan dolar. Kau memang tidak punya berangkas emas dan dolar, tapi hasil korupsi itu kemana kau bawa? Bukankah kemarin kau lari ke Australia? Gak usah pakai sindir menyindir ya. Hanya perempuan yang biasanya sindir menyindir. Kenapa kau tidak pernah berkaca diri? Berapa banyak uang rakyat yang kau bawa ke Australia sana? Terus kata dia kan, jadi 100 juta kepada siapapun yang bisa menunjukkan ijazah SMA atau sederajat. Sampai kiamat udah aku bilang, tidak akan ada pemenangnya. Tidak akan ada orang yang bisa menunjukkan ijazah SMA ataupun sederajat Gibran Rakabuming Raka. Karena Gibran menamatkan pendidikannya di Singapura. Seharusnya sayembara kau itu, ya, kau tulis di belakangnya ataupun kau ucapkan di belakangnya siapa saja yang bisa menunjukkan ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka yang dari Singapura akan saya kasih hadiah 100 juta. Itu baru kalah kau. Denny Indrayana, kenapa hanya Gibran yang kau pertanyakan masalah ijazahnya? Bukankah Prabowo Subianto mengenyam pendidikan di luar negeri juga? Prabowo Subianto SD, SMP, SMA-nya di luar negeri. Kenapa hanya Gibran? Uang kau itu yang 100 juta itu, ya, sebaiknya kau sedekahkan. Biar menutup dosa kau itu. Ataupun kau terbang ke Singapura. Kau tanya tuh, sekolah SMA Gibran di Singapura masih kokoh berdiri. Ya, tuh, secondary school. Orchard Park Secondary School, Singapura. Itu tempatnya di Yisun. Pergi kau ke sana, tanyakan coba. Muak kita nih orang-orang yang merasa paling suci di negara Republik Indonesia ini. Padahal hanya pecundang. Makan uang rakyat. Koruptor. Buat seluruh rakyat Indonesia, kecoa satu ini ya, tak perlu kalian dengarkan. Dia hanya ingin membuat keributan. Dengan setiap hari menyerang Gibran. Kemarin bicara ya kan seolah-olah berbicara dengan Prabowo Subianto, minta Gibran dimundurkan, diberhentikan. Macam dia yang paling hebatnya di negara Republik Indonesia ini. Padahal hanya pecundang, tersangka kasus korupsi. Jadi kalau kau mau bikin sandiwara, mau bikin sayembara ya, dan sambil bersandiwara kau, ya kan, pakailah yang masuk ke logika. Kalau kau meminta orang untuk menunjukkan ijazah SMA, Gibran, ya, ataupun sederajat, itu tidak mungkin bisa ada pemenangnya. Tidak mungkin ada orang bisa memenangkan uang koin 100 juta. Karena Gibran punya ijazah SMA itu dari Singapura. Kalau di Indonesia namanya ijazah, di Singapura namanya sijil. Jadi, sekali lagi buat kau tukar sayembara kau itu. Kau bilang, barang siapa yang bisa menunjukkan ijazah asli SMA Gibran yang dari Singapura, akan saya kasih hadiah 100 juta. Itu baru betul. Ini kau ngakal-ngakali orang, nampak kali kau pelit kau. Ya, sudah tahu kau tidak mungkin ada satu orang pun, bahkan Gibran sendiri, bisa menunjukkan ijazah SMA atau sederajatnya yang dari Indonesia. Karena dia mengenyam pendidikan di Singapura. Kau bergelar profesor, bengaknya minta ampun kau. Tinggal lama di Australia, ya. Tapi pemikiran kau itu tak ada maju-majunya. Buang penyakit hati kau itu, ya. Buang kedengkian kau itu. Kau cocoknya tempat kau di penjara. Bukan bebas berkeliaran cuap-cuap setiap hari. Menghasut rakyat Indonesia. Membuat perpecahan, kekacauan di negara Republik Indonesia ini. Ini penegak hukum di negara Republik Indonesia ini memang ya sudah sangat bobrok. Orang yang sudah dijadikan tersangka bisa cuap-cuap. Dari tahun 2015 dijadikan tersangka sampai hari ini tidak bisa dibawa ke pengadilan. Siapa backing dia? Coba kita rakyat biasa, ya, tuh hanya mencuri, ya kan, ayam digebui sampai meninggal dunia. Sementara si bangke satu ini merugikan negara, ya, makan uang rakyat, korupsi besar-besaran, bisa berkoar-koar tanpa pernah masuk ke pengadilan. Harusnya kayak kau gini diadili masa, ya, biar kau tahu rasa.
buatlah sayembara, ya, sayembara abal-abal. Kau secara tidak langsung, kau mempertontonkan kebodohan kepada seluruh rakyat Indonesia. Sayembara kau ini, ya, tidak masuk ke logika. Kalau mau bikin sayembara, bikinlah sayembara yang orang bisa memenangkan uang yang kau kasih. Ini nampak kali kau pelitnya, ya kan, kau, ya. Kalau mau bikin sandiwara, ya, jangan lupa kau tulis di belakangnya ataupun kau ucapkan siapa yang bisa menunjukkan ijazah Gibran, ijazah SMA Gibran yang dari Singapura. Bukan cuma ijazah SMA dan sederajat. Udah jelas itu dari Indonesia. Ya tidak mungkin Gibran punya karena Gibran menamatkan pendidikan SMA-nya di Singapura, bengak. Saya Mardika undur diri, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum, bye-bye.